kasih Bapa. Saatnya kami semua akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Urapi kami semuanya, mengurapi hamba-Mu. Pendeta Philip yang akan menyampaikan isi hati Allah bagi kami semuanya. Karena itulah yang terbaik, itulah jawaban yang termulia, yang terindah di dalam setiap kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan iman kami sambut kebenaran Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita diberkati ya sama Tuhan. Kalau kita dapat di tempat ini, ya, tidak semua juga umat Tuhan dapat melakukannya di satu tempat ibadah ya, karena masih ada juga yang beribadah secara online. Kita secara offline ya, ada satu keistimewaan ya. Kita boleh bertemu secara muka ya, secara fisik. Ya, ini satu anugerah yang besar. Berarti kita mendapat kepercayaan, ya, ada kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan firman Tuhan kalau nanti kita akan dengar, bahas, maka kita akan lihat bahwa tidak hanya kita hidup sekarang dapat kekuatan, kesehatan, perlindungan, tetapi ada keselamatan. Ya, mari kita akan bangkit berdiri kembali, saya undang bangkit berdiri, kita akan membaca di dalam surat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-9 dan 10. Secara bersama-sama, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-9 dan 10. Kalau sudah, mari kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Katakan amin, saudara. Ya, puji Tuhan ya, kita lihat ya bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa Allah menetapkan kita untuk menerima keselamatan. Itu tema ya yang saya angkat. Temanya adalah Allah menetapkan kita untuk menerima keselamatan. Jadi tadi dikatakan kita Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi rancangan Allah bagi kita adalah menetapkan kita. Berarti ada satu garis yang Tuhan telah tetapkan untuk kita orang-orang yang percaya menerima keselamatan. Dasarnya apa untuk menerima keselamatan? Tadi di ayat 9, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Jadi dasarnya bukan karena kita pandai, karena kita mungkin memiliki dunia ini, bukan karena orang tua kita mungkin, bukan karena organisasi yang membuat kita bisa hadir di tempat ini, atau segala hal, atau karena karena saya pintar, pandai, jadi saya selamat, jasa saya. Tidak, tetapi dikatakan dengan tegas oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Amin. Oleh Yesus. Keselamatan kita baca di dalam Efesus. Saudara, mari kita akan mundur. Kalau di dalam Alkitab, Efesus pasal yang ke-1, saya akan bacakan buat saudara. Efesus 1 ayat yang ke-7 ya, saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi hanya oleh perbuatan Allah itu sendiri di dalam Yesus,
kita bisa menerima keselamatan. Bukan karena saya pintar, saya pandai berkhotbah, bisa memiliki pengetahuan firman Tuhan. Bukan itu. Tetapi oleh adanya penebusan yang Tuhan lakukan. Keselamatan Tuhan sediakan. Dengan darahnya itu ada pengampunan. Kalau tiap minggu diadakan perjamuan asa yang kudus, pada seperti yang kita telah terima, bukan mau gagah-gagahan. Tetapi kita menunjukkan ada ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menebus dosa dan memberi pengampunan dosa kepada kita. Kita ini nggak ada hitungan. Kita terus baca pasal 2, saudara. Saya bacakan ayat 11, Efesus. Efesus 2, ayat 11 saya mulai. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya kita, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu, kita ini tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam Kristus, di dalam dunia. Bisa dibayangkan saudara, kita bukan orang Yahudi, ya orang Israel yang umat pilihan Tuhan untuk menerima keselamatan itu kita sebetulnya nggak ada masuk di sana. Secara garis darah nggak ada. Kita juga tanpa Allah. Kita ini berarti dulu penyembah berhala, saudara. Coba telusuri nenek moyang kita. Pasti dulu menyembah pohon mungkin. Taruh persembahan di pohon, batu kita sembah. Kalau saya pelajari nih, saya suka baca-baca gitu sejarah nih dulu. Orang tua, orang Minahasa. Saya telusuri, mereka tuh dari batu saudara katanya itu yang di Minahasa itu. Apa batu Binelewen apa ya itu ya pokoknya yang saya baca. Mereka lahir dari situ katanya. Dan mereka menyembah berhala. Turunan dari suku Minahasa itu penyembah berhala. Jadi nggak masuk di dalam hitungan yang tadi tanpa Allah ya tadi dalam tanpa Kristus, bukan kewargaan Israel, nggak masuk dalam perjanjian yang sudah ditentukan. Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa turunan itu kemudian menjadi umat pilihan Tuhan. Kita justru tidak. Nggak ada pengharapan tadi dikatakan tanpa pengharapan. Berarti keselamatan pun jangan ngomong harapan untuk selamat nggak ada. Itu yang sebenarnya kita tuh. Ketika kita suka menyatakan wah akhirnya kita tidak bisa bersyukur dengan pengorbanan Yesus. Padahal ini awal daripada kita menerima keselamatan. Ya, di dalam pasal 2 juga Efesus saya bacakan ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu harus diingat oleh kita. Jadi bukan gagah-gagahan kita menerima tubuh dan darah Yesus. Bukan karena aturan yang ditetapkan oleh gereja, tetapi Allah mungkin memakai hamba Tuhan gembala untuk mengadakan ini tiap minggu. Kita untuk mengucap syukur karena tadinya tidak ada tanpa Allah, tanpa Kristus kita. Nggak ada harapan. Kalau kita sekarang bersyukur, kita ingat akan korban Yesus. Maka tadi dikatakan di dalam 1 Tesalonika. Kita itu sedang menunggu menerima keselamatan. Ya. Jadi karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan. Yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kalau kita makan dan minum itu sudah selayaknya kita bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kita harus bersyukur. Memang tidak semua gereja tiap minggu saudara. Tidak semua, ada yang sebulan sekali. Tapi kalau Allah memakai gembala untuk kita mengadakan tiap minggu. Kenapa kita mesti menolak? Karena kita ini bukan karena kita sudah pintar, wah tahu gini-gini, kita wah
usahlah ingat lagi. Sepertinya kita nggak bersyukur. Siapa kita? Kalau kita mau masuk seperti tadi Paulus tulis, tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan, wah celaka kita saudara, binasa. Sedangkan Allah menetapkan kita untuk menerima keselamatan. Amin. Dan itu hanya untuk kita bersyukur, kenapa sulit? Oleh sebab itu kita harus memiliki kesadaran. Nah, di dalam ayat yang di atasnya, kembali ke ayat pokok saudara. 1 Tesalonika 5, saya akan bacakan mulai ayat 6 saudara, 1 Tesalonika ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Ini ada 3 hal ya untuk kita menerima keselamatan sepenuhnya, untuk kita menjaga supaya keselamatan itu tidak lepas dari kita. Pertama, berbaju zirakan iman. Yang kedua, dan kasih. Yang ketiga, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ada 3 hal yang harus mendasari gereja Tuhan, umat Tuhan untuk supaya menerima keselamatan sepenuhnya. Di dalam Yeremia yang kemarin gembala waktu hari Jumat katakan bahwa rancangan Allah bukan kecelakaan tapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu masa depan yang mana? Untuk menerima keselamatan, hidup yang kekal. Amin. Rancangan Allah udah dari jauh hari. Jadi kalau saat ini kita kembali diingatkan bahwa ada 3 hal yang kita butuh untuk bisa mempertahankan keselamatan supaya kita tidak ditimpa murka. Maka kita harus berbaju zirakan iman, yang pertama kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya kita tahu baju zirah adalah alat pelindung tubuh kalau untuk berperang zaman dulu kerajaan-kerajaan, kalau kita lihat di raja-raja atau peperangan waktu Daud itu kita lihat mereka pakai baju zirah. Itu terbuat dari besi. Ya, satu alat supaya kalau ada serangan panah atau tombak atau setidaknya apa tidak langsung kena tubuh langsung, tetapi terlindung terlebih dahulu. Ya, terlindung. Daud aja ketika dia mau coba-coba pakai yang punya Saul, dicobain, dia nggak kuat. Yang punya Saul, karena Saul itu tinggi. Daud itu masih imut-imut dibilangnya, wah masih kelihatan masih kulitnya merona, masih muda. Dia ketika dipakai untuk berperang lawan Goliat, dia dipakaikan, dicatat dalam Alkitab. Dia nggak kuat, untuk jalan aja nggak bisa. Berarti bisa dibayangkan kalau Daud itu setinggi kurang lebih saya lah anggaplah ya. Kalau dia nggak tinggi misalkan atau nggak paling tinggi di sini Pak Nyoman, setinggi Pak Nyoman. Kalau yang mungkin Saul itu lebih tinggi, dia mungkin beratnya mungkin berapa puluh kilo mungkin untuk bisa melindungi tubuhnya. Kalau terangkat dan bisa jalan, ya itu perlu latihan, perlu kan kadang-kadang kita dikasih beban dulu, baru kita secara bertahap, baru kita akan kuat. Pada saat itu Daud tidak mampu pakai baju zirah, baju pelindung tubuh. Di dalam Efesus ya, di dalam Efesus. Ya, kembali ke Efesus, Saudara, di dalam Efesus pasal 6 dikatakan ayat yang ke-16, saya bacakan Saudara. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perisai itu adalah baju zirah, itu adalah perisai, pelindung tubuh. Kalau perisai iman atau baju zirah iman berarti Allah tuh mau melindungi kita dari serangan, tadi dikatakan panah api si jahat. Ada serangan-serangan yang ditujukan kepada kita, saudara. Jangan anggap kita sudah bebas dari masalah. Panah api si jahat kita lihat pada waktu pertama kalau saya selidiki, zaman Adam dan Hawa sudah diserang oleh iblis. Dan iblis menyerang supaya
manusia tidak taat kepada Allah. Dan kita lihat akibat dari mendengar serangan atau dia terserang oleh panah api si jahat, manusia jatuh dalam dosa. Dan sampai akibatnya, sampai saat ini dosa itu bukannya bertambah menciut atau tambah minimal, tetapi tambah luas. Yang jahat bertambah jahat, Wahyu mencatat. Itu serangan pertama yang dilakukan oleh si jahat, si iblis terhadap Adam dan Hawa. Saudara mungkin membaca ketika Ayub juga diizinkan oleh Tuhan. Iblis menyerang lagi. Supaya apa di sana? Iblis supaya tujuannya Ayub untuk mengutuk Allah. Jadi ada hal-hal di mana ketika kita sebagai orang percaya diserang mungkin supaya kita tidak taat. Supaya kita hancur. Tujuannya supaya kita tidak menerima keselamatan. Dengan menolak firman Tuhan, melawan firman Tuhan, kita tentu tidak akan menerima keselamatan. Itu tujuan si iblis. Si jahat panah api itu tetap masih sampai saat ini. Karena iblis sedang beredar, terus beredar, saudara, di muka bumi. Dia mengaum-ngaum. Berarti setiap saat panah api itu akan ditujukan kepada siapa saja, termasuk pada kita. Tidak ada kekecualian. Dan kita lihat juga pengalaman di dalam Matius ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari, dia juga coba diserang oleh iblis. Dan Ayub pada saat itu berhasil, dia melewati serangan iblis. Kita tahu kisahnya tentang Ayub, walaupun dia harus menderita, ya serangan iblis bisa membuat menderita, sakit. Sekujur tubuhnya dari kepala sampai telapak kaki. Itu borok semuanya. Iblis bisa mendatangkan penyakit dengan serangannya. Di dalam Mazmur pasal 107 dikatakan orang berdosa karena sakit, dia berdosa bisa aja. Kalau bermain-main dengan iblis membuka celah, bisa saja sakit karena dosa. Tapi pada saat itu Ayub tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi kena juga. Nah pada saat ketika serangan itu ditujukan pada Yesus, maka Yesus punya penangkal, yaitu dengan firman Allah. Amin saudara. Kita harus memiliki penuh dengan firman. Berbicara baju zirah, iman berarti kita ada suatu hubungan dengan Tuhan, dengan selalu bersekutu dengan firman Tuhan, selalu beribadah. Kita dapat mengucap syukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Supaya apa? Kita ketika menghadapi serangan iblis, itu kita bisa patahkan dengan firman. Nggak bisa dengan yang lain. Tentu kita firman bukan firman aja. Tuhan sudah memberi juga Roh Kudus kepada kita. Amin. Kita diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita terus ada bisa perkatakan firman, ucapkan firman dalam nama Yesus. Usir, lawan. Terkadang kita kan tanpa disadari pikiran kita tiba-tiba muncul entah kapan suatu saat lagi ibadah juga jadi memikirkan si A, si B, si C yang enggak. Kita harus tolak itu, kita harus lawan saudara. Baju zirah pelindung iman itu yang Tuhan berikan kepada kita, iman itu. Supaya kita bisa melawan iblis. Yesus juga pakai firman. Iblis sasarannya bukan hanya soal perut kepada Yesus, soal makanan karena dia sudah berpuasa 40 hari. Kemegahan dunia dia juga tawarkan oleh iblis. Siapa yang tidak tertarik saudara, kedudukan, kekayaan, saudara disodorin, hati-hati itu iblis. Kita tidak beribadah kepada Tuhan, nggak datang beribadah, padahal ada jam-jam ibadah. Ya sekarang mungkin terbatas, tetapi minggu ada nih, sudah ada. Mungkin tanpa disadari ketika tidak datang karena kita hanya mencari kekayaan, mencari segala sesuatu. Itu jebakan iblis, si jahat panah api. Karena kita bisa jatuh di sana. Apalagi kalau nggak ada firman, nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Karena ini berbicara bukan soal hidup di sini. Keselamatan itu hidup yang akan datang kekal selama-lamanya. Amin saudara. Kalau hanya hidup di sini saudara nggak usah ke gereja bisa kaya. Kerja, saudara kerja keras kaya. Kalau itu yang dicari. Tapi kalau nggak ibadah, kemudian kita mencari kekayaan, mencari harta. Ini yang jadi satu pertanyaan
berbahaya, saudara. Karena kehendak Tuhan bukan kita untuk menerima kena murka Tuhan. Seperti di dalam Yeremia yang Bapak Gemala hari Jumat. Bukan rancangan kejahatan, kecelakaan. Tidak ada. Kalau masa saudara, anak saudara, ada lubang aja nih, ada becek, saudara lewatin nggak? Pasti kita hindari, anak aja kita hindari kok. Untuk yang becek aja. Iya nggak? Apalagi kalau Tuhan lihat itu jurang itu, ada kan yang di dalam Amsal dikatakan. Yang dia pikirkan seolah-olah udah benar jalannya. Padahal di ujungnya adalah maut. Allah tidak merancang supaya kita celaka. Tidak merancang supaya kita menerima kehidupan di neraka. Tidak. Dia merencanakan keselamatan. Buat apa dia kirim anaknya Yesus di kayu salib yang kita peringati. Karena kita ini di hadapan Tuhan ini spesial. Harga kita dibayar mahal, saudara. Bukan dengan emas perak dicatat. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi juga kita harus terus perlengkapi iman kita, bersekutu. Ya, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita tambah, ada seorang yang Yesus bertemu dengan seorang perwira. Dia katakan, dia hanya minta supaya hambanya berarti mungkin asisten rumah tangganya. Supaya dia sakit, tolong sembuhkan. Yesus menawarkan diri, saya datang ke rumah kamu kalau gitu. Tapi si perwira ini katakan, jangan, nggak usah. Mungkin maksudnya nggak usah repot-repot. Katakan saja, seperti saya nih seorang perwira, misalkan dia punya bawahan, katakan kata ke bawahan, lakukan A, maka dia akan kerjakan. Di bawah saya di atas saya ada atasan. Kalau atasan saya ngomong misalkan, saya harus mengerjakan B, saya harus kerjakan pasti. Itu dikatakan tidak ada iman yang sebesar itu, bayangkan. Jadi iman itu menentukan keselamatan itu akan kita raih atau tidak. Amin, saudara. Menentukan. Perwira ini bukan mungkin rumahnya kurang baik atau apa, mungkin malu. Enggak, dia cuma ngomong. Tetapi Yesus melihat iman ini besar. Tidak ada di Israel pada waktu itu. Sehingga si hamba ini sembuh. Karena Yesus yang mengucapkan sembuh pasti. Bayangkan. Nah, jadi kita sangat penting di dalam kita mengiring kepada Yesus. Iman. Iman kalau kita baca di firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita untuk makan dan minum ini mengucap syukur. Apa salahnya? Kita ingat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Mengucap syukur, bukan enggak, pasti gembala punya kebijakan, bukan gagah-gagahan. Tetapi supaya kita diajar mengucap syukur karena kita tahu korban Yesus kayu salib sudah menebus dosa kita. Sehingga kita menghargai korban Yesus. Saudara, kalau dalam pertemuan-pertemuan juga mungkin dengan pimpinan di perusahaan atau di kantor, saudara diundang datang. Pasti kita akan datang untuk menghormati dia, untuk menghargai dia. Pasti. Apalagi kaitannya itu karena kita mungkin anak buah. Apalagi kita. Allah nih pencipta langit dan bumi. Dia bisa menetapkan siapa yang diselamat dan siapa yang tidak. Kalau begitu. Bukan Allah nggak adil. Di ayat lain katakan dia bisa mengeraskan seperti dia mengeraskan Firaun untuk dia menerima kebinasaan. Itu Allah. Jangan protes. Tetapi dia juga bisa memberikan kasih karunia. Kepada kita saat ini kita sudah mendapat kasih karunia. Amin. Keselamatan, ingat. Itu aja karena kita sudah ditebus. Tadi kita dikatakan bukan siapa-siapa. Tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Nggak ada terima janji, nggak ada. Kalau saudara atau saya dijanjikan oleh orang yang memiliki, misalkan beberapa perusahaan yang besar secara nasional, sudah dijanjikan kedudukan gini-gini.
pasti kan, wah udah berbunga-bunga saudara. Bener nggak ini, bener nggak? Prak ketika akan tiba saatnya dijanjikan, ya dapat, wah gembiranya saudara. Bangsa Israel sudah dapat terima janji sebetulnya untuk menerima keselamatan. Tetapi mereka menolak. Sehingga itu ke bangsa-bangsa lain seperti kita saat ini. Kita bersyukur oleh sebab itu. Orang aja kalau saudara dijanjikan dapat kedudukan, nih kamu promosi dari kedudukan supervisor menjadi manajer, manajer jadi direktur. Apa nggak seneng nggak? Kalau promosi akan dipromosi, wah pasti giat nih. 3 bulan lagi, wah saudara akan mengerjakan, pasti. Dapat order aja gini-gini, Pak ini ordernya gede nih. Ya, pasti kita akan dengan semangat mengerjakannya. Sama dengan ini. Allah sudah menyediakan keselamatan melalui korban Yesus. Harus kita juga iman kita terus dipertebal gitu istilahnya. Besar seperti perwira tadi. Iman kecil aja Yesus katakan bisa memindahkan gunung, kan begitu. Artinya mungkin persoalan dalam kita berdoa dalam Yesus, kita mungkin sakit sembuh, bisa. Iman untuk yang kecil. Apalagi kita yang sudah beribadah nih, tiap minggu, belum secara online, tentu iman kita terus bertambah. Ada kekuatan di dalamnya untuk kita menghadapi tadi panah api si jahat itu juga terus menyerang kita saudara. Ada serangan-serangan yang mungkin kita tanpa sadar itu bisa menjebak kita mungkin jadi lupa beribadah kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Yang ada peperangan di dalam keluarga. Peperangan antara teman dengan teman, saudara dengan saudara. Sedangkan firman Allah kalau kita tahu, bersyukurlah salah satu di dalam segala hal. Amin saudara, bersyukur. Kalau kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, bersyukur. Enggak semua di luar dinding ini saudara menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka mungkin belum. Kita tinggal mendoakan aja bagi mereka. Bagaimana kita diselamatkan, Tuhan selamatkan juga mereka. Amin saudara, mungkin itu saudara kita, tetangga kita, mungkin kenalan-kenalan kita, teman-teman kita masih belum kenal pada Tuhan. Biar kita doakan. Karena kita udah bersyukur dan menerima keselamatan. Asal ketiga hal ini, yang pertama tadi iman itu. Baju zirah, kita harus memakai baju zirah untuk menghadapi serangan iblis. Karena serangan iblis itu bisa siapa saja. Datangnya pakai siapa saja. Ya. Bahkan ketika di Ayub, kalau saudara tahu, serangan iblis itu anak-anaknya aja mati. Kekayaannya aja habis. Jadi nggak main-main, serangan iblis itu atau si jahat itu bisa membuat kita terpuruk. Kalau kita tidak kuat, mungkin kita binasa. Minta kepada Tuhan supaya kita dapat kekuatan. Amin. Dengan senantiasa terus perkatakan firman Allah. Kita harus ada. Firman Allah di dalam ayat lain dikatakan bahwa firman Allah itu ada di dalam mulut kita. Dalam hati kita, karena kita mungkin dari kecil sudah menerima firman Allah. Jadi terus kita minta, oh Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah perisaiku, amin. Tuhanlah perlindunganku. Sekarang masa pandemik ini saudara, kalau kita dengar di Jakarta sekarang lebih ketat lagi katanya. Mereka udah di zona hitam katanya, udah hitam. Udah bukannya membaik tetapi terus kita tidak tahu sampai kapan pandemi. Sekarang kita ke siapa lagi, kemana lagi kita minta pertolongan saudara. Kita harus katakan Tuhanlah pelindungku, amin saudara. Ada ayatnya katakan Allah adalah tempat perlindunganku dan kekuatanku. Sebagai penolong dia dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan itu, miliki firman Allah, perkatakan. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia membawaku ke padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan dengan air, menyegarkan jiwaku. Katakan banyak ayat-ayat yang sudah kita baca, biar itu ada dalam mulut kita. Amin saudara. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati berarti. Yesus katakan apa yang kita katakan itu berasal dari hati. Yang kita pikirkan itu berasal dari hati. Firman Allah kan benih yang ditanam, kalau dia masuk dalam hati yang baik, dia akan bertumbuh. Iman yang baik bertumbuh,
maka dia akan mengeluarkan dalam perkataan-perkataannya yang saling menguatkan. Kalau saudara baca kembali ke ke tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang terakhir 11 saya bacakan saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau kita memiliki iman maka kita harus membangun. Mungkin ketika kita menegur seseorang, menegur istri atau suami, mungkin sakit. Tetapi untuk kebaikan, why not? Kayak gitu istilahnya. Kenapa tidak? Amin saudara, lakukan aja. Firman Allah aja mengajarkan ilham Allah, ya saudara baca di dalam, sudah pernah disampaikan oleh Pak Marita. Firman Allah itu ilham Allah. Ya. Itu adalah untuk menyatakan kesalahan salah satu. Amin, ketika kalau kita ditegur, menyatakan kesalahan, kita pasti mungkin sakit. Tapi untuk kebaikan kita, supaya kita selamat, apa salahnya? Amin, lebih baik kita ditegur daripada kasih yang disembunyikan. Ada ayatnya yang katakan, kasih itu lebih baik menegur daripada, atau kasih jangan disembunyikan, jangan kita sayang sama seorang, sayang sama suami, sama istri. Dia berbuat salah, berbuat jahat, berbohong, antepkeun we. Terus yang kena dampaknya ke kita-kita juga saudara. Jadi lebih baik kita tegur aja. Mungkin gak enak. Ketika ditegur jadi jamudut, jadi ngomong, jadi tapi kalau untuk kebaikan, firman Allah pasti gak salah. Firman Allah lah yang benar. Amin. Firman Allah katakan ilham Allah itu untuk salah satu menyatakan kesalahan. Selain mengajar, mendidik, dia menyatakan kesalahan. Siapa di antara kita yang gak salah sampai saat ini? Kalau saudara saya suka nonton di TV ya, film yang 9 ada kata-kata saya suka ingat juga. Dari detektif polisi. Kita tunggu aja, pasti dia akan berbuat salah juga. Bisa gitu, manusia aja udah tunggu aja dia, pasti dia akan salah juga nanti. Ya, untuk menyelidiki timnya dia ini, dia setelah berbuat salah tetapi dia punya alibi kuat, tunggu aja, pasti dia akan melakukan kesalahan. Kita coba saudara, kita berpikir aja bisa salah, memikirkan si B, si C, si D. Tiba-tiba, aduh, ingat ini, dulu gini, terus. Sehingga itu memendam dalam kehidupan kita. Kita nggak ada kelepasan untuk mengampuni, tidak mau berbaikan. Itu yang pasti dalam benak kita, walaupun kita di rumah Tuhan bisa saudara. Oleh sebab itu mari kita minta kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Supaya kita terus fokus. Wah, sementara ini kalau kita dibaca perikopnya kan berjaga-jaga, itu Tuhan dikatakan datang bagi orang yang gelap, itu seperti pencuri. Saudara bisa bayangkan kalau saudara malam, di kota Bandung atau di rumah sekitar kita nggak ada lampu. Saudara nggak ada baterai, nggak ada korek api, nggak ada senter, misalkan dari HP, kita jalan. Saudara walaupun tahu itu jalan kemana, pasti saudara kejeduk mah iyalah. Betul nggak? Kalau tangan gini masih mending, paling tangan. Tapi kalau di bawah bisa tersandung. Kadang saudara mau datang kalau ini dalam keadaan gelap nih. Saudara mungkin pernah ngalamin di jalan matiin aja lampu di daerah gelap. Tok. Lihat belakang gelap, depan nggak ada, wih ngeri juga. Ini saya, bumi itu gelap. Dikatakan di dalam pasal 5 ini, ya awal-awal, orang yang gelap itu, dia seperti kalau Tuhan datang dia nggak tahu. Iyalah, karena dia nggak percaya sama Tuhan, dia jalannya di kegelapan kok. Tetapi kita adalah orang-orang siang, orang-orang terang, amin saudara. Kita tahu keselamatan sudah di Tuhan sediakan. Oleh sebab itu berjaga-jaga atau sadar dengan harus ada baju zirah iman. Iman kita menjadi pelindung yang Tuhan Allah yang berikan kepada kita. Untuk melawan tadi, menepis dari panah api si jahat. Ya. Nah yang kedua, kasih ya. Beberapa waktu lalu kasih kita sudah pelajari. Dan yang ketiga ayat 8 dari pasal 5, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Jadi bagi kita harus lihat
ada keselamatan, saudara. Pengharapan kita ada keselamatan. Pengharapan itu di dalam surat Roma dikatakan itu diawali dengan dia harus mungkin sengsara dulu, menderita. Dari menderita sengsara timbul tahan uji. Ya. Dari ketekunan, dari ketekunan tahan uji. Dari tahan uji maka muncul pengharapan. Ada beberapa tahap, mungkin pengharapan itu tidak langsung kita berharap, wah nanti selamat tenang aja. Ada saudara, mungkin kita lagi diuji. Mungkin kita sudah harus tekun beribadah kepada Tuhan karena kita dalam penderitaan, permasalahan, masalah. Saat ini mungkin ini adalah masa sukar juga, termasuk masa sukar juga, sulit juga. Kita nggak bergerak bebas. Orang bekerja juga sekarang dibatasi. Di Jakarta yang namanya kemarin klaster perkantoran itu udah membludak katanya. Dia jadi udah mungkin naik angkot, naik transportasi, dia aman, pakai ini masker bebas. Tapi ketika masuk perkantoran bebas, ketemu lagi, mana kemana wae, ngobrol-ngobrol, padahal dia udah terkena. Jadi itu yang di Jakarta membludak katanya. Jakarta karena termasuk provinsi yang paling tinggi. Kita udah nggak bisa membatasi diri kita lagi. Oh, udah bisa senang-senang aja bebas gitu. Nggak bisa, udah dibatasi kita, udah terbatas. Oleh sebab itu kita mohon perlindungan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita tahu Tuhan sanggup menolong. Dalam Ayub 42 dikatakan, engkau sanggup melakukan perbuatan segala sesuatu. Amin, saudara. Sakit penyakit kalau kita tiba saatnya Tuhan panggil, kalau saudara baca di ayat ke-13 pasal 4 ini dekat pasal 5, 1 Tesalonika tentang kematian. Kalau memang Tuhan waktunya panggil, saudara, dia tidak lihat situasi, oh ini zaman corona, kamu mati. Mungkin enggak di situ, amin saudara, bisa aja. Tetapi kalau memang waktunya di sekarang, masa sekarang ada corona, ya memang waktunya Tuhan. Bukan karena corona. Tetapi kita memang harus berhati-hati. Kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, iya. Tetapi kalau memang waktunya, sama juga orang kalau mau celaka, siapa yang ngundang? Apakah dia harus tidak lagi musim corona istilahnya nih? Kalau yang celaka banyak, saudara di Cipali itu tabrakan-tabrakan bus kemarin jungkir balik, banyak saudara yang tewas. Bukan karena corona, memang waktunya. Tapi dengan cara yang luar biasa lah mungkin, waduh, yang mengerikan. Tetapi bagi kita gereja Tuhan, mari seperti kembali tadi, saling membangunlah. Ya, membangun mungkin kita harus dibangun dengan cara-cara mungkin harus ditegur, harus diingatkan, harus kita juga menjaga bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya rajin beribadah, ayo beribadah. Ikut persekutuan dalam online. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan terjaga sehingga keselamatan itu tidak lari. Amin saudara. Itu gereja Tuhan sekarang di sana. Sementara kita juga bekerja, iya mungkin. Tetapi jangan tinggalkan peribadatan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu di sini dikatakan itu yang menjadi menentukan baju zirah iman itu. Seberapa banyak kita dekat sama Tuhan, setiap kali kita mencari Tuhan, terus memandang kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka pasti keselamatan itu sudah ada di tangan kita. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak hormat sama Tuhan, kita tidak menghargai korban Tuhan Yesus, hati-hati. Bangsa Israel apa kurangnya? Dia umat pilihan Tuhan. Tuhan bisa patahkan, di dalam Roma katakan, carang itu dipatahkan. Dan kita yang bukan umat pilihan dicacakan. Tuhan nggak main-main. Kalau menolak firman Tuhan, menolak apa yang Tuhan kehendak Tuhan. Serangan, ada satu lagi serangan yang tentang serangan. Petrus. Pada saat Yesus, tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Di atas batu ini, aku mendirikan jemaat Tuhan. Nggak berapa lama Tuhan Yesus katakan demikian, Yesus katakan lagi bahwa anak manusia harus menderita.
Dia harus mati di kayu salib, menggambarkan seperti itu. Petrus menyela, Tuhan tidak, biar aku, siapa yang berani membuat engkau sengsara? Aku yang maju ke depan. Sepertinya, wah, membela. Tetapi Yesus katakan, hai iblis, tuh bayangkan, hai iblis, keluar, kamu pergi. Kamu tidak tahu kan? Bisa dipakai oleh siapa saja. Yesus masih diserang di sana oleh muridnya, Petrus ini kesayangannya. Di mana ada Yesus, biasanya Petrus ada gitu. Tiga orang, Petrus, salah satu. Masih saudara. Apa yang di benak kita belum tentu itu berasal dari Tuhan. Berarti begitu kan? Bukan berarti sejalan dengan firman Tuhan. Mungkin Petrus nggak paham, ya tetapi dia dipakai oleh iblis. Coba kita baca ya, itu saya kemarin ada di dalam Matius. Saya bacakan Matius, saudara baca kita ayat-ayat terakhir, saudara pasal 16. Matius 16 ayat 21 mulai saya bacakan ini saudara simak. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini pernyataan Yesus. Ayat 22, saudara lihat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan ini Petrusnya. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wah hebat kan, gagah. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran kita di luar firman Allah seolah-olah benar. Mungkin benar, dia membela Yesus. Siapa sih yang berani? Jangan kamu yang menderita. Kan seperti waktu di Taman Getsemani, waktu Yesus Petrus potong telinga perwira itu, Roma. Seperti itu dia. Wah dia membela. Wah tarik Yesus, tegur Yesus. Hebat kelihatannya. Wah jangan takut. Sepertinya kayak gitu. Kayak orang ya, bahasa Jerman. Orang kayak di dia, tongsian. Dirinya kayak kurang kan. Nah itu manusia saudara. Kadang-kadang pikiran kita kan, pikiran manusia itu kan apa yang dipikirkan manusia itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Amin. Bedanya itu antara langit dan bumi istilahnya. Di dalam surat Yeremia, di dalam kitab Yeremia. Ya, jadi apa yang dipikirkan oleh Petrus tidak serta-merta yang walaupun sudah ikut bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan, itu sama pikirannya. Nah kita kalau berbaju sejakan iman, jangan pakai pikiran. Pakai firman Allah. Amin. Firman. Sepertinya gak masuk akal, tapi firman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun di situasi sekarang pandemik, kalau Tuhan menyertai kita, menjaga kita, dan kita percaya, yakin, pasti kita juga diluputkan dari penyakit ini, dari kesakitan ini. Amin saudara. Kita harus yakin, harus ada iman. Bukan kita mau gagah-gagahan, sombong. Gitu kita ke kerumunan, di pasar, saudara. Mana wae. Gue cari gara-gara, saudara. Biar firman Allah menjadi renungan pada siang ini. Ya, bahwa Allah menetapkan kita untuk menerima keselamatan. Bagi kita yang percaya dengan 3 hal yang kita miliki. Iman, ya, sebagai alat lawan panah api si jahat. Petrus tanpa disadari, pikiran manusia itu bisa menjadi anak panah yang jahat. Bagi Yesus itu adalah pekerjaan iblis. Padahal pikiran manusia kan tadi dikatakan, apa yang dipikirkan kamu itu yang hanya memikirkan pikiran manusia. Ternyata itu adalah panah api si jahat. Kita bisa berbuat jahat dengan pikiran kita. Kalau saudara kamu mengikuti orang yang pakai pikiran, membaca pikiran, wah saudara, memang itu satu kekuatan, pikiran itu power saudara, powerful betul. Tetapi di hadapan Tuhan itu bisa jadi si iblis, jadi alat iblis, seperti Petrus.
Biar kita minta kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Biar Tuhan terus memenuhi kehidupan kita dengan firman-Nya. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Yesus. Kita ingat akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jalan keselamatan. Sementara orang-orang masih mencari, tunjukkan jalan kepadaku. Kita udah tahu jalan kita ada di dalam Yesus. Amin saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada, orang lain masih mencari-cari, tunjukkan jalan. Kita sudah ada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Mengampuni dosa kita, menebus kita untuk menerima keselamatan. Dan Allah menetapkan kita supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, mari kita angkat pujian. Ajaib kau Tuhan, tadi pujian yang tadi dibawakan Bapak Nemisto. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Oh, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Satu kali lagi. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Kita sembah Dia. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, yang memberikan kepada kami keselamatan melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Kuasa, layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh syukur, terima kasih Engkau baik. Haleluya. Engkau setia di dalam kami Tuhan. Oh Engkau melayakkan kami menerima keselamatan daripada-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Ini adalah pemberian daripada-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, yang kuat di dalam Engkau. Kasih dan pengharapan kami Tuhan akan keselamatan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Syukur, terima kasih, haleluya. Haleluya. Oh ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu. Saya mohon dengan hormat nanti Ibu Sulastri akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada. Oh ya.
Selamat. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Bapa pada saat siang hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk kami boleh beribadah dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah apa yang sudah disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, Engkau berkati dimanapun pelayanannya Tuhan. Engkau tambahkan Tuhan hikmat Tuhan Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu ini banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa buat ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai pada sebentar kami mau sampai di akhirnya. Biarlah Tuhan semua kami yang hadir pada saat ini menerima kebenaran-Mu dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, ampunkan salah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar berkat kasih karunia yang akan Tuhan tambahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, maupun yang tidak hadir, tidak terhambat karenanya. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan Yesus dalam permainan musik. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan, biarlah Tuhan di hari-hari mendatang juga Tuhan, melalui anak-anak-Mu Tuhan, nama Tuhan dibesarkan, ditinggikan dan dimuliakan melalui permainan musik mereka. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tutup ibadah kita, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh berkat kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan. Menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir. Kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh diberkati lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami sudah diberkati lewat kebenaran Allah bagi kami. Supaya kami tetap hidup, mempertahankan keselamatan kami dengan iman kami Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, apapun keberadaan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, baik roh, jiwa dan tubuh. Penyertaan Tuhan yang ajaib menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Yang susah hiburkan, yang lemah diberikan kekuatan, menghadapi berbagai masalah pergumulan di dalam hidup. Tuhan memberikan jalan keluarnya dengan ajaib. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun. Kuasa Tuhan tetap ada bagi kami. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami kepada seluruh kebenaran-kebenaran Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati pekerjaan usaha, mata pencarian, keuangan, ekonomi jemaat Tuhan dengan berlimpah-limpah. Masa depan, sekolah, kuliah, cita-cita diberkati oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami, terima kasih kami atas anugerah yang besar. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa terima
kita aminkan bersama.